Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini fikih. Kita masih mempelajari hadis yang ke-8 sampai kepada faedah hadis yang ke-16, yaitu kata beliau al-faidatu sadisatu asyrota. Faedah yang ke-16 dari hadis Humran Maula Utsman, yang Utsman mencontohkan cara wudhu yang diamalkan Rasul, yang sudah kita baca 2 kali. Di antara faedah hadis tersebut, kata beliau, fadilatul imsak an hadithin nafsi, keutamaan dari menahan hadithin nafsi, pikiran selain sholat. Kan di hadisnya Utsman mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Kata Rasul SAW, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Walam yuhaddits bihi nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Lanjutnya, dalam kondisi jiwanya tidak atau pikirannya tidak keluar dari sholat. Nah, maka fokus kepada sholat itu yang menyebabkan orang itu diampuni dosa-dosanya. Setelah berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, kata Rasul, la yuhaddisu fihima nafsahu, tidak berbicara atau tidak memikirkan selain sholat. Al-faidatus sabi'ata asyrata, faidah yang ke-17 dari hadis ini, tahditsun nafsi, bahwa memikirkan yang lain dari sholat, dan itu sering, bahkan mungkin setiap sholat kita tidak memikirkan apa yang sedang dibaca dalam sholat. Nah, itu yang disebut dengan haditsun nafsi. Pikirannya keluar dari sholat. Pikiran yang keluar dari sholat yang disebut, yang dikatakan tahditsun nafsi yang kusu ajros sholat. Itu bisa mengurangi pahala sholat. Wala yubtiluha, tetapi tidak sampai membatalkan. Lakinnaha la tubtilu as-shalah, sholatnya tetap sah, cuma pahalanya yang berkurang. Wakhtalafa ahlul ilmi, para ulama khilaf, fi butlaniha, tentang batalnya. Kalau batal berarti harus mengulang sholatnya. Fayarabaduhum, sebagian ulama berpendapat, annahu, bahwa lau ghalaba haditsun nafsi, kalau pikirannya itu kebanyakan pikirannya itu di luar sholat, misalnya 60%-nya pikirannya itu di luar sholat, ala aksaris sholat fa innaha tabtulu,
Sebagian ulama mengatakan kalau kebanyakannya di luar sholat pikirannya, maka itu bisa membatalkan sholat. Li'annal maksud, karena tujuan bis sholati, tujuan dari sholat adalah al-khusyu'. Khusyu' itu sambung pikiran atau hati dengan lisannya, dengan yang dibaca. Kebanyakan orang sholat itu keluar pikirannya, hatinya malah memikirkan di luar sholat. Yang kata Rasul disebut hadithun nafsi. Walihada nuhiyal insan, sehingga manusia dilarang an yusalliya wa huwa yudafi'ul ahbasaini. Sehingga Rasulullah SAW melarang orang itu sholat dalam kondisi menahan ahbasain. Ahbasain ini dua kencing atau BAB atau nahan kentut. Nah, itu dilarang sholat karena nanti terjadi ini hadithun nafsi. Pikirannya tidak fokus ke sholat atau tidak khusyuk. Au an yusalliya, atau Rasul melarang sholat bihadratin ta'am, kalau makanan sudah dihidangkan, kemudian kondisi lapar, itu Rasul memerintahkan hendaknya makanannya didahulukan, walaupun harus tertinggal sholat berjamaah. Karena nanti walaupun menghadiri sholat jamaah, kondisi lapar dan berpikir tentang makanannya, ngurangi kehusuan. Au yusalli wa baina yadayhi ma yulhihi, atau Rasul juga melarang orang itu sholat sementara di hadapannya ada sesuatu yang melalaikan. Misalnya gambar sajadahnya atau lukisan-lukisan di baju orang yang di depannya atau gambar-gambar di tembok yang melalaikan dari sholat. Nah, ini sebagian ulama mengatakan kalau kebanyakan pikirannya itu di luar sholat, maka sholatnya batal, harus diulang. Amma jumhurul ulama, adapun jumhur ulama, fa'ala annaha sahihatun, berpendapat bahwa itu sah sholatnya. Walau ghallaba hadithan nafsi, sekalipun pikiran di luar sholatnya lebih dominan, lebih banyak. Ala aksariha, lebih banyak. Wastadallu, dalil yang dibawa ulama jumhur, bima sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna syaitana ya'ti ilal musalli fayaqul, bahwa syaitan itu datang kepada orang sholat. Jadi setiap orang sholat itu didatangi oleh syaitan. Kata syaitan, uzkur kadza, ingat ini, yauma kadza, pada hari ini. Jadi yang lalu-lalu oleh syaitan diingatkan. Bahkan ada barang hilang bisa ketemu ketika sholat. Sampai hilaf para ulama, ada yang datang kepada Imam Abu Hanifah, kurang lebih yang saya ingat datang ke Abu Hanifah. Tanya, ya Imam, saya kehilangan barang penting sekali, sudah saya cari kemana-mana, itu gak ketemu. Maka kata Abu Hanifah rahimahullah, coba sholat. Nah, dan dijalani perintahnya itu, setelah sholat ternyata ketemu. Kapan? Ketika sholat. Sehingga para ulama itu khilaf tentang bagaimana hukumnya sholat untuk cari barang. Niatnya sholat itu nyari barang yang hilang. Nah, wa yadhallu yudzakiruhu ma nasya, sehingga setan itu datang untuk mengingatkan segala yang lupa. Nah, sehingga diupayakan, kenapa setan itu mengingatkan ini dan itu,
untuk supaya orang sholat itu terjadi ini hadisan nafsi, pikirannya itu keluar dari sholat supaya apa? Pahalanya berkurang. Al-faidatu saminata asyrota, faidah ke-18 dari hadis ini, ghufranu ma taqaddama minadz dzunubi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dari dengan cara tadi berwudu dengan benar dan sholat 2 rakaat. Walakin bisurutin salasatin, tetapi dengan 3 syarat. Dosa-dosanya diampuni dengan sholat 2 rakaat itu dengan 3 syarat. Asyartul awwali, syarat pertama, an yatawadda'a, hendaknya dia berwudu alal kaifiyatil mazkurah, dengan cara yang telah disebutkan dalam hadis ini yang dicontohkan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Asyartu tsani, syarat kedua, an yusalliya raka'ataini, kemudian dilanjutkan sholat 2 rakaat. La yuhaddisu nafsahu fihima, yang dalam sholatnya itu tidak sampai pikirannya keluar dari sholat. Nah, asyartu tsalisu, ketiga, syarat ketiga, alla tangkusus sholatu an raka'ataini, sholatnya 2 rakaat, tidak boleh 1 rakaat. Wa dhahirul hadisi, zahirnya hadis ini, annahu yufaru lahu hattal kabair. Kalau dari hadis ini, annahu yufaru lahu hattal kabair, bahwa diampuni seluruh dosanya walaupun itu dosa besar. Wabidzalika akhadha ba'du ahli ilmi, ada yang berpendapat seperti itu, seluruh dosanya, besar maupun kecil. Walakinnal jumhura, tetapi ulama jumhur atau jumhur ulama, ala anna takfiral hasanati lisayyiati, bahwa amalan baik itu menghapus kejelekan, innama yasmulus saghaira faqat, yang dihapuskan itu hanya dosa-dosa kecil saja. Itu pendapat jumhur. Nah, kalau tobat, kalau dosa besar harus taubat. Tapi berarti khilaf dalam masalah ini, dosanya yang mana yang diampuni? Ada yang mengatakan seluruh dosanya besar maupun kecil. Ada sebagian jumhur, kalau jumhur mengatakan itu dosa kecil saja. Wastadallu, jumhur berdalilkan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi, as-salatul khamsu, salat yang 5, wal jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat ke Jumat, wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun, itu menghapus, lima bainahuma, antara keduanya, antara sholat, antara Jumat, antara Ramadan. Kata Rasul, majtunibatil kabair, selama orangnya itu meninggalkan dosa besar. Di sini sahih. Nah, waqalu, jumhur mengatakan, idza kanat hadhil ibadatul kabiratu al-azimatu, kalau ibadah yang besar ini, nah, la tukaffiru illa bistirati ijtinabil kabair, fama dunahu min babi aula. Nah, kalau ibadah yang sangat besar ini
yaitu sholat wudu, kemudian sholat 2 rakaat dengan tidak memikirkan selain sholat, tidak menghapus dosa-dosa selain kecuali dengan syarat meninggalkan yang besar. Nah, fama dunaha min babi aula. Maka yang tidak besar, ibadah yang kecil itu tidak akan mampu menghapus dosa-dosa. Maksudnya ibadah kecil di bawah dari wudu dan sholat. Wa qala akharun, selainnya ulama lain, la yuhjaru 'ala Allah, jangan la yuhjaru 'ala Allah itu maksudnya jangan membatasi terhadap Allah, jangan membatasi terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Fama atlaqahu Allahu wa rasuluhu atlaqnahu. Apa yang Allah bebaskan, apa yang Allah mutlakkan, ya kita mutlakkan. Tadi kan di hadisnya itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah dan Rasulnya tidak mengatakan dosa-dosa kecilnya saja. Nah, wa ma qayyadnahu Allah wa rasuluhu qayyadnahu. Apa yang dibatasi oleh Allah dan Rasulnya ya kita batasi. Di hadisnya memang tidak ada apa? Batasannya. Rasul juga mengatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Fala hadza naqul, maka dengan ini kita katakan fadlullahi wasi'un. Karunia Allah itu luas. Fayaghfiru ma taqaddama minad dunubi, artinya Allah itu mau mengampuni dosa-dosa as-saghairi yang kecil wal kabairi maupun yang besar. Al-faidatu tasi'atu asyrata, faidah yang ke-19. Tadi yang ke-18 tadi bahwa dosa-dosa sholat wudu dengan wudu yang dicontohkan Nabi, kemudian sholat 2 rakaat itu bisa menghapus dosa-dosa. Yang ke-19 at-tasmiyatu, membaca bismillah. Bismillah, atau kadang kita dengar bismillahirrahmanirrahim. Alal wudu, ketika mau wudu, ghairu wajibatin, itu tidak wajib. Kalau tidak wajib apa berarti? Ada yang mengatakan sunnah, ya. Li'annaha lam tuzkar, karena tidak disebutkan di hadis. Utsman tidak memulai dengan membaca bismillah dulu. Utsman radhiyallahu an langsung membasuh kedua tangannya 3 kali, kemudian berkumur, kemudian membasuh wajah, dan seterusnya sampai kaki. Lakin insamma, tapi kalau misalnya dia membaca bismillah, fahuwa akmalu, maka itu lebih sempurna, kata beliau. Hadzaron, karena khawatir, kata beliau, min an yasiha hadisu, karena khawatir ada hadis ini sahih. Nah, hadis ini khilaf, banyak kan ada yang mendhaifkan hadis ini. Bunyi hadisnya la wudu'a, tidak sah wudunya liman lam yadhkurismallahi alaih, orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Jadi kalau bunyi hadisnya itu tidak sah kan wudunya, orang yang tidak membaca bismillah. Jadi kata beliau khawatir hadis ini sahih gitu. Nah, ada footnote-nya di sini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Walaqad qala al-Imam Ahmadu fi hadzal hadis. Imam Ahmad sendiri yang meriwayatkan hadis ini mengatakan la yasbutu. Tidak ada yang kuat fi hadzal bab, dalam bab ini syai'un, sedikit pun. Nah, fa in sama, kalau mau baca bismillah sebelum wudu, fahuwa khairun. Nah, itu baik. Dia cuma mengatakan baik, tidak mengatakan sunnah, ya. Oh, nggak apa-apa, baik. Siapa bilang? Ada Syaikhinin bilang baik. Wa illa fal wudu sahihun. Kalau nggak mau baca bismillah, misalnya, saya nggak mau baca bismillah karena nggak ada dalilnya yang sahih. Bagaimana wudunya? Sahih, wudunya sah. Nah, insya Allah yang kita pelajari malam ini ada 20 sampai ke 19 faedah dari hadis ke-8. Kita masih ada di hadis 8 mempelajari tentang cara wudhu Rasulullah SAW yang dicontohkan oleh Utsman ibn Affan. Semoga dapat memperbaiki ibadah kita dan memperbaiki ilmu dan amal kita, sehingga amalan kita, ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.